Wahyudi SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama sejenak mengatakan tangan, memanjatkan doa, memohon agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini Senin tanggal 12 Desember tahun 2002 di gedung pertemuan Adepa ini kami berkumpul bersama dalam rangka akan 15 tahun 2002 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Dengan mohon ridho masyarakat Bengkulu umumnya. Ya Allah, ya Ghafur, para pendahulu kami, tempatkanlah mereka semua di tempat yang layak di sisi-Mu dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, telah mengabulkan doa Bapak Dr. Dedi Wahyudi SEMM. Yang terhormat Bapak Asisten Ketua, yang terhormat Yono beserta tim dari Kementerian PAN-RB Republik Indonesia. Yang terhormat Kepala PD, Camat, Kepala Bagian di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya sudah mereka, karena wali kota wakil kota itu punya hanya dua tangan, tanpa dibenturang ketika tidak bisa berjuga di visi-visi wali kota wakil kota. Atas nama Bapak Ibu semua, pantun penutup sebelum saya buka secara resmi. Jalan-jalan ke Pantai Panjang. Jangan lupa minum kelapa muda. Saya ada. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi ini Bapak Wali Kota tadi, Bapak Wali Kota sudah meninggalkan, kemudian Ibu Stafati, kemudian Bapak Asisten Daerah di Kota Bengkulu, kemudian Bapak PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu, Bapak Ibu Kepala OPD, Bapak Camat dan Pak Lurah kalau ada, dan Bapak-bapak pejabat dan pegawai di lingkungan Kota Bengkulu. Karena semua mulai pantun, saya coba membuat pantun juga buat teman-teman. Baik, karena ini juga apa yang kami alami kemarin, itu kami jadikan pantun. Jadi makan ikan di pinggir pantai, minumnya pakai es tebu. Bapak Ibu, mari kita mulai untuk Bengkulu yang lebih maju. Baik Bapak sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia di Kota Bengkulu ini, terutama Dinas
sebelum nanti kita terkait dengan seperti apa penerapan SPBE yang lebih spesifik, terutama memang di instansi pemerintah maupun di pusat, baik pusat maupun di daerah, kami akan menyampaikan sekilas tentang arah kebijakan strategis penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nanti kami tim, nanti setelah kami nanti akan disambung dengan Pak Sigit terkait dengan peran dari masing-masing OPD dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian mungkin semua penerapan pemerintahan berbasis elektronik kami akan lakukan evaluasi. Jadi setiap 2 tahun sekali kita akan melakukan evaluasi, dan di tahun yang keduanya, jadi tahun yang contohnya 2021 kita melakukan evaluasi, di tahun 2022 kita melakukan pendampingan atau pemantauan, kemudian di tahun 2023 kita akan melakukan evaluasi lagi. Nanti terkait dengan metodologi dan instrumen dari evaluasi nanti akan disampaikan juga oleh Mas Arman dan Bang Mutia. Baik Bapak sekalian, terkait dengan kebijakan strategis penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kita mengacu pada arahan Bapak Presiden Joko Widodo tentang terkait dengan reformasi birokrasi. Ada 3 arahan, termasuk di sini adalah terkait dengan reformasi yang berdampak. Jadi birokrasi yang berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin di pemerintahan bahwa Bapak Menteri telah melakukan pencanangan terkait dengan RB tematik RB yang berdampak. Kemudian reformasi birokrasi bukan tutup dan juga bahwa birokrasi yang lincah cepat. Nah ini yang nanti yang 1 dan 2, 3 itu nanti salah satunya adalah terkait dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah Bapak sekalian, jadi ini memang kebijakan strategis arah kebijakan reformasi birokrasi tata kelola, bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Bapak Ibu sekalian, perlu didukung oleh 3 pilar, terutama terkait dengan aparatur sipil negara itu sendiri, kemudian kelembagaan dan proses bisnis organisasi, serta adanya pilar akuntabilitas, kinerja dan pengawasan. Dimana kalau kita lihat tujuan dari semua itu adalah untuk menuju atau memberikan pelayanan atau peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga visi dari pemerintahan kita terwujudnya ke pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral itu akan dapat tercapai. Nah terkait dengan birokrasi dan tata kelola, kita akan beranjak dari pilar yang kedua, yaitu kelembagaan dan proses bisnis organisasi, di mana penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan nasional. Salah satunya adalah melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis instansi pemerintahan, dan kemudian juga perlunya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi. Ini SPBE. Jadi Bapak sekalian, jangan rancu ya SPBE antara sistem pengisian bahan bakar LPG dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian program prioritas penerapan RB menerjemahkan arahan dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi pertama, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian yang akan berdampak pada jutaan aparatur sipil negara. Kemudian penerapan reformasi birokrasi tematik yang kemarin sudah dicanangkan, yaitu pada 4 klaster prioritas, yaitu terkait dengan pengentasan kemiskinan, kemudian peningkatan investasi dan percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan, kemudian percepatan prioritas aktual Bapak Presiden. Itu yang klaster yang terakhir. Itu contohnya dari arahan Bapak Presiden terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, itu klaster pada percepatan prioritas aktual Presiden. Kemudian yang ketiga adalah transformasi profesionalisme ASN berbasis digital, meliputi pengadaan birokrasi dan jabatan fungsional. Ini sudah mungkin dilakukan di
instansi pusat bahwa terkait dengan penyetaraan atau pemindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Ini sudah terjadi di kami juga di Kementerian PAN-RB dan penataan tenaga non ASN atau honorer ini yang juga semalam kami berbincang dengan Pak Kadis Kominfo terkait dengan ini. Kemudian yang keempat adalah administrasi pembentukan mall pelayanan publik. Jadi dalam hal ini adalah mall pelayanan publik digital di seluruh Indonesia. Kemudian yang kelima adalah penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini yang tepat dengan sekarang, yaitu penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian yang keenam adalah percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan tata kelola dan ASN menuju IKN Nusantara dan daerah Papua. Kemudian yang ketujuh adalah transformasi sistem pendidikan ASN dukung percepatan reformasi birokrasi. Inilah program prioritas Kementerian PAN-RB untuk menerjemahkan arahan Bapak Presiden terkait dengan 3 hal yang tadi disampaikan. Selanjutnya Bapak sekalian terkait dengan terkait dengan transformasi layanan pemerintahan pemerintah di bidang tata kelola. Jadi kalau kita lihat di sana ada 3 tahapan, yang dulu kita masih paper government di mana semua menggunakan kertas, surat sampai dalam ini, sampai dulu menggunakan mesin ketik yang ada mungkin ada dulu bikin hal-hal yang banyak menggunakan stensil dan macam-macam. Nah ini kemudian silo aplikasi tanpa ada interoperabilitas, sistem berjalan masing-masing sesuai dengan tujuan dan integrasi seperti itu. Jadi masih banyak. Kemudian pada saat ini kita menerapkan e-government, jadi tapi tetap jadi silo aplikasi, tapi sudah dengan menggunakan interoperabilitas antar aplikasi. Kemudian sistem jalan saling terhubung antar interseksi. Nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ke depan kita akan melakukan digital government, di mana platform digital dengan interoperabilitas antar services dan sistem transformasi antar moda. Kalau kita lihat seperti itu, jadi memang inilah yang dari transformasi layanan pemerintah, terutama di bidang tata kelola. Nah, Bapak sekalian, isu dan tantangan tata kelola pemerintah Indonesia, isu dalam penerapan e-government. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembangunan TIK yang kita lakukan itu masih bersifat sektoral, jadi masih silo-silo. Jangankan antar instansi, di dalam satu instansi sendiri masih terjadi sekat-sekat atau silo-silo antar unit atau antar perangkat daerah. Kemudian tata kelola TIK tidak terpadu, tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik masih rendah, sehingga diperlukan adanya keterpaduan dan tata kelola dari tata kelola pemerintahan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan juga adanya tim koordinasi SPBE yang kalau di nasional tim koordinasi SPBE itu adalah sesuai dengan amanat Perpres 95 tahun 2018. Kemudian adanya tim koordinasi di setiap instansi baik pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian dengan hal yang kita inginkan terkait dengan diperlukannya keterpaduan tata kelola pemerintahan sistem berbasis elektronik, maka pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang di dalamnya intinya adalah penerapan prinsip keterpaduan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui penerapan arsitektur SPBE. Nah, Bapak sekalian, apa sih arsitektur SPBE? Jadi pemerintah Indonesia telah menginisiasi pembentukan Government Wide Enterprise Architecture melalui amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, di mana saat ini telah terbentuk rancangan Peraturan Presiden mengenai arsitektur SPBE nasional, tapi memang sampai saat ini belum ditandatangani. Kemudian dengan penetapan dalam bentuk Perpres, maka strategi penerapan layanan digital nasional dapat lebih cepat berjalan secara terpadu untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan peningkatan daya saing digital Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dalam rangka mendukung tata kelola SPBE dan manajemen SPBE, di dalamnya ada arsitektur SPBE yang ada 6 domain, yaitu domain aplikasi SPBE, kemudian domain layanan, domain proses bisnis,
domain data dan informasi, domain infrastruktur, dan terakhir adalah domain keamanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat target penerapan arsitektur SPBE, jadi ini juga untuk menjadi perhatian Bapak Ibu yang ada di Kota Bengkulu bahwa untuk instansi pusat hingga tahun 2022 harus sudah melakukan penerapan arsitektur SPBE dan pemerintah daerah hingga tahun 2023. Tapi kalau di Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 bahwa instansi baik pusat dan pemerintah daerah harus sudah melakukan penyusunan dari arsitektur SPBE. Nah, di tahun 2023 diharapkan sudah melakukan penerapan dari arsitektur tersebut. Lanjut. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini ilustrasi dari penerapan dan efisiensi arsitektur. Jadi secara tematik layanan juga di SPBE sudah tematik, di LB-nya ada untuk tematik. Nah, ini contohnya bahwa ada di domain layanan. Jadi terkait dengan referensi dari layanan itu termasuk yang contohnya di sini publik, kemudian di situ terkait dengan kependudukan, jadi seperti itu. Kemudian di pemerintah pusat itu sebagai kategori layanan utama, pemerintah pusat juga layanan utama, kemudian di pemerintah daerah juga sebagai layanan utama. Ini contoh dari penerapan referensi arsitektur tematik SPBE sehingga nanti bisa tergambarkan seperti apa. Jadi di arsitektur tersebut bahwa proses bisnis yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu menggunakan layanannya apa, kemudian datanya apa yang digunakan, infrastrukturnya apa, dan keamanannya seperti apa. Ini terkait dengan penerapan arsitektur. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi transformasi layanan digital dari kondisi saat ini bahwa sistem informasi yang belum terintegrasi kondisinya sehingga strateginya adalah melakukan keselarasan arsitektur SPBE nasional, kemudian juga strategi keterpaduan dan inklusivitas layanan, laku dengan melakukan digitalisasi administrasi pemerintahan yang bersifat di sini bahwa untuk mengatasi digitalisasi administrasi pemerintahan yang bersifat silo kita perlu melakukan keterpaduan dan inklusivitas layanan sehingga diharapkan nanti terjadi layanan digital secara nasional yang mempunyai manfaat, keterpaduan layanan digital pemerintah, efisiensi pengelolaan layanan TIK nasional, berbagi paket dan interoperabilitas sistem informasi dan akuntabilitas pemerintahan, dan adanya konsolidasi data. Ini kemanfaat dari transportasi layanan digital ke depan. Jadi hal-hal yang akan kita lakukan ke depan seperti ini. Jadi dari kondisi yang sistem informasi yang belum terintegrasi, situasi pemerintahan yang masih bersifat sektoral atau silo, dengan adanya keselarasan arsitektur, kemudian keterpaduan dan inklusivitas layanan akan terjadi layanan digital nasional yang memang punya manfaat yang terdapat keterpaduan layanan digital, kemudian efisiensi pengelolaan layanan TIK nasional, kemudian adanya berbagi paket dan implementasi sistem informasi serta akuntabilitas pemerintahan dan konsolidasi data. Ini terkait dengan transformasi layanan digital. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tata kelola pemerintahan secara berlandaskan satu data Indonesia. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang berdasarkan pada satu data Indonesia, kita juga perlu adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi SPBE berperan di situ. Jadi adanya kebutuhan keterpaduan antara SPBE dan satu data dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional jaringan informasi geospasial nasional, sistem informasi manajemen pemerintah, kemudian sistem informasi dan publik, kemudian kebutuhan pemanfaatan data dan informasi sebagai dalam rangka pengambilan keputusan dalam perubahan kebijakan dan meningkatkan kualitas pembangunan Indonesia dan kita untuk mewujudkan visi Indonesia tahun 2045. Bapak Ibu sekalian, jadi penerapan aplikasi umum, contohnya salah satu dalam upaya itu adalah melakukan penerapan aplikasi umum berbagi paket untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di saat ini hampir seluruh Pemda membangun aplikasi perencanaan dan penganggaran sendiri-sendiri, kemudian berikut dengan infrastrukturnya, TIK pendukungnya, sehingga hal ini menyebabkan adanya pemborosan anggaran belanja TIK pemerintah daerah. Kalau kita lihat, kita coba hitung, contohnya pembangunan satu aplikasi sama dengan 500 juta dengan jumlah 460 Pemda. Jika masing-masing Pemda melakukan pembangunan aplikasi
Terkait dengan ini maka potensi pemborosan anggaran dan belanja TIKA adalah sebesar 230 miliar. Kalau kita menggunakan satu sistem atau satu layanan atau satu aplikasi yang kita pakai bersama, maka hal itu bisa dapat dikurangi atau diminimalisir. Kemudian dengan adanya arsitektur SPP nasional juga, yaitu penerapan sistem informasi pemerintahan daerah, aplikasi bidang perencanaan dan penganggaran daerah secara konkret dapat meningkatkan efisiensi dan penghematan belanja TIKA hingga mencapai 230 miliar rupiah, serta sistem bersifat interoperabilitas dan berbagai pakai data. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kenapa sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) itu akan kita tetapkan sebagai aplikasi umum berbagi pakai, menyusul 3 aplikasi yang sudah kita tetapkan, yaitu terkait dengan pengaduan publik dengan adanya SP4 lapor, kemudian yang kedua terkait dengan tata kearsipan dinamis atau tata naskah dinas, itu adanya STKD, dan yang ketiga yang telah kita tetapkan adalah rangka pengadaan barang dan jasa dengan kita menetapkan SPSP sebagai aplikasi layanan berbagi pakai. Nah, kemudian nanti SIPD walaupun sudah digunakan oleh setiap daerah karena itu dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri akan kita terapkan sebagai aplikasi umum berbagi pakai juga. Hal-hal yang telah kita tetapkan, jadi di sini Bapak Ibu sekalian itu ada Serikandi, ada SP4 lapor, kepada SP. Nah dalam proses ini kita akan menerapkan aplikasi umum bidang perencanaan instansi pusat yaitu Krisna, kemudian yang di penganggaran itu SIPD Mendagri, kemudian aplikasi dokumentasi hukum nasional jadi IHN, dan aplikasi umum bidang monitoring dan evaluasi rencana kerja itu yang punya Bappenas yaitu FND yang dalam rangka akan kita tetapkan. Walaupun Bapak Ibu sekalian sekarang sudah memakai SPD, memang SIPD sekarang dalam proses sebagai aplikasi umum berbagi pakai. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat apa sih dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital dalam kerangka SPBI, ternyata kita sudah berdampak. Ada 5 dampak penerapan tata kelola pemerintah berbasis elektronik. Pertama, kita mendapat peningkatan e-government development index atau ESG, jadi yang dilakukan oleh PBB. Capaian level tertinggi di tahun 2008. Bapak Wakil Wali Kota sudah menyampaikan layanan-layanan yang dilakukan di pemerintah Bengkulu ternyata sangat berdampak dalam hal memberikan pelayanan publik, terutama contohnya ada pengaduan yang bisa langsung ditangani oleh dinas yang terkait dalam waktu yang atau hitungan menit yang tidak menunggu proses berhari-hari. Kemudian yang ketiga adalah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemberantasan korupsi, karena seperti disampaikan tadi bahwa dengan adanya transparansi melalui aplikasi layanan segala macam itu mengurangi tatap muka sehingga akan berpengaruh pada hal-hal yang seperti disampaikan Pak Wali Kota kita juga adanya transaksi ilegal yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau pendukung dari pemerintahan yang lain yang ada di Kota Bengkulu. Kemudian yang keempat adalah efisiensi belanja teknologi informasi nasional melalui pemanfaatan infrastruktur TIKA berbagi pakai, contohnya pusat data nasional, sehingga nanti instansi pusat maupun daerah yang akan membangun pusat data kemudian membeli server yang bersifat untuk pengelolaan data itu bisa dikurangi dengan memanfaatkan pusat data nasional. Dan yang kelima adalah peningkatan capaian GovTech Maturity Index atau GTI oleh Indonesia. Pengukuran dilakukan oleh World Bank pada lembaga pemerintah dalam mengembangkan inovasi teknologi terbaru. Ini juga mengalami peningkatan. Nah Bapak sekalian, ini best practices dari penerapan enterprise arsitektur. Jadi kenapa Indonesia juga sekarang akan menerapkan arsitektur, karena dari benchmark secara internasional kita lihat di Denmark. Jadi Denmark dari tahun 2003 telah menerapkan arsitektur enterprise arsitektur, sehingga kalau lihat di hasil dari peringkat dari e-government development index yang dilakukan oleh PBB itu dari tahun 2018, 2020 dan 2022 selalu di peringkat yang pertama. Kemudian Inggris juga telah menerapkan dari tahun 2025 arsitektur, dan tahun 2016 juga Inggris pernah menduduki peringkat pertama dari
atau E-Government Development Index. Kemudian Korea Selatan, tetangga kita, itu juga telah menerapkan arsitektur sejak tahun 1999. Jadi Korea juga telah mengalami menjadi peringkat pertama dari HG ini untuk tahun 2010, 2012 dan tahun 2014. Kemudian tetangga terdekat kita, Singapura, yaitu ya, di HG dia mendekati peroleh peringkat ke-12 untuk tahun 2022. Jadi kita di peringkat 77, tetapi Singapura sudah di peringkat 12, masih jauh, sehingga kita berharap berpacu untuk segera supaya dalam peringkat ini bisa lebih maju, ya minimal nanti di tahun 2004 kita akan ada di posisi 50 ke bawah. Ternyata Bapak sekalian, jadi kalau kita lihat di sini penerapan arsitektur SPBY dapat berdampak pada peningkatan nilai indeks IG atau E-Government Development Index yang dilakukan penilaian oleh PBB. Nah Bapak sekalian, tadi keterkaitan penyelenggaraan SPBY dengan pemberantasan korupsi. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya Denmark di tahun 2022 SG-nya dia di ranking pertama, dan korupsi perception index atau kalau disebut kita adalah IPK di tahun 2021 Denmark itu nilainya 88 dan pada posisi nomor 1. Jadi negara terbersih dari korupsi nomor 1 di dunia pada tahun 2021 adalah Denmark. Nah ternyata Denmark adalah dari HG-nya, rankingnya adalah di ranking pertama. Nah ini contoh dalam itu juga terkait dengan kemudahan dalam berusaha atau berinvestasi. Ternyata Denmark juga menduduki ranking ketiga pada Easy Doing Business tahun 2020. Nah ini dampak dari penerapan SPBY ternyata sangat berpengaruh juga pada proses terjadinya peningkatan korupsi perception index atau indeks korupsi di indeks. Jadi kalau di Indonesia itu indeks persepsi korupsi kalau nggak salah, IPK. Nah ini yang jadi sangat berpengaruh terkaitan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan pemberantasan korupsi. Nah Bapak sekalian, dalam upaya keterpaduan pelaksanaan penerapan SPBY secara nasional, lanjut Mas. Terus. Nah ini terus naik. Perpres 95 tahun 2018 mengamanatkan pembentukan tim koordinasi SPBY nasional. Dalam hal ini adalah Menpan sebagai ketuanya, kemudian ada anggotanya adalah Kementerian Kominfo, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN Bappenas, Menteri Keuangan, kemudian ada 2 kepala dari Kepala BSSN dan Kepala BRIN. Kalau di Perpres masih menyebut BPPT, tapi sekarang karena BPPT menurut ke BRIN, maka sekarang kewenangan ada di Kepala BRIN terkait dengan audit infrastruktur maupun aplikasi. Nah ini tim koordinasi. Nah tim koordinasi ini Bapak Ibu sekalian juga sebenarnya perlu dibentuk di masing-masing IPBD termasuk di Kota Bengkulu dalam rangka usaha penerapan SPBY di Kota Bengkulu, bahwa penerapan SPBY itu bukan menjadi tugas salah satu dari OPD yang ada di pemerintah Bengkulu, jadi menjadi tugas bersama semua OPD yang ada di pemerintah Bengkulu. Jadi ini dalam rangka keterpaduan penerapan SPBY. Nah Bapak sekalian, upaya percepatan penerapan oleh tim koordinasi SPBY nasional yang kita lakukan adalah pertama melakukan penguatan kebijakan melalui penyusunan rancangan Perpres arsitektur SPBY nasional, penguatan operasional internal pemerintah, penguatan infrastruktur TIK dan keamanan SPBY nasional, keterpaduan anggaran belanja TIK nasional, keterpaduan dan informasi, kemudian peningkatan kematangan SPBY pada seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui peningkatan indeks SPBY, peningkatan capaian predikat e-government dunia yang diselenggarakan oleh PBB, kemudian yang penilaian dilakukan oleh selama pada 2 tahun, periode 2 tahun sekali. Nah Bapak sekalian, ini jadi transformasi digital layanan nasional sampai tahun 2025, terutama yang pada yang kedua, yaitu prinsip keterpaduan interoperabilitas dilakukan melalui penerapan arsitektur SPBY,
yaitu melalui tematik layanan berdasarkan proses bisnis metal struktural. Ini yang kita lakukan. Jadi ada 5 hal, tapi yang penting adalah terkait dengan hal yang kedua, yaitu terkait dengan prinsip keterpaduan interoperabilitas dalam penerapan arsitektur SPBD, yaitu layanan berdasarkan proses bisnis metal sektor. Selanjutnya Bapak sekalian, jadi kalau kita lihat di sini diharapkan masa depan pemerintah digital Indonesia diharapkan dapat diwujudkan dengan penerapan seluruh unsur-unsur sistem pemerintah berbasis elektronik secara terpadu yang dilakukan oleh seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah secara kolaboratif. Jadi intinya adalah bahwa ke depan pemerintah digital itu perlu adanya keterpaduan atau kerjasama kita antar instansi baik pusat maupun daerah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan ASN, jadi Presiden meluncurkan fondasi baru bagi aparatur sipil negara. Mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah tidak asing dengan kata berakhlak. Jadi konferensi kita sebagai ASN adalah berakhlak, kemudian proyek kita adalah bangga melayani bangsa, yaitu mungkin Bapak sekalian mungkin sudah ada yang hafal karena kalau setiap upacara ketika kami itu dibacakan. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi saat ini dunia menjadi serba hibrid, serba kolaboratif, tidak boleh lagi ada ego sektoral, ego daerah, dan ego ilmu. Inilah hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada 7 Juli 2021. Jadi perlu kami ulangi, saat ini dunia menjadi serba hibrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Ini yang penting kita terjemahkan dalam upaya penerapan kita selaku pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, mungkin Bapak-Ibu sekalian, ini terkait dengan kebijakan strategis. Jadi kita perlu mengetahui dulu seperti apa sih sebenarnya kebijakan kita secara strategis dalam upaya penerapan SPBD, sehingga bisa menjadi landasan kita di IPPD untuk melakukan penyesuaian program dan kegiatan dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat ke depan, terutama dalam era transformasi digital. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita akan lanjutkan bahasan yang kedua adalah terkait dengan peran dari perangkat daerah dalam upaya SPBD yang nanti akan dibawakan oleh teman kami Bapak Sigit Supriyanto. Silakan Pak Sigit. Oh ya, mungkin saya kembalikan ke ini dulu, ke moderator dulu. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh dengan kegiatan kita pada hari ini yang berkaitan dengan penerapan sistem pemberian berbasis elektronik itu SPBD. Nah, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Perusahaan ini sangat berterima kasih sekali ketika saya diundang hadir untuk mendengarkan isi dari kegiatan kita pada hari ini, khususnya bersama dengan sumber kita dari Kemenpan RB. Nah, berkaitan dengan kegiatan Kemenpan RB, memang saya lihat kegiatan baik Rakornas yang ada di Dinas Kasifan khususnya, ini Kemenpan RB ini acap sekali memang menjadi pembicaraan yang paling pokok, termasuk yang mendukung layanan aplikasi yang bersifat umum, dan itu aplikasi dinamis yang dimiliki oleh aplikasi Serikandi. Nah, jadi yang berkaitan dengan aplikasi Serikandi yang dijelaskan oleh narasumber tadi, ini adalah aplikasi ketata naskah dinaskan yang akan dipakai dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu makanya saya berharap dan berharap sekali Dinas Kominfo juga mampu membackup kegiatan di aplikasi Serikandi, karena nilainya SPBD itu akan tinggi apabila sejauh mana daerah tersebut menerapkan aplikasi Serikandi. Nah, berkaitan dengan pidato Pak
Presiden yang saya dengar, yang saya pernah dengar, itu ada 24.000 aplikasi yang ada se-Indonesia. Dan dia berbuat oleh Kementerian Keuangan, Sri Mulyani. Kenapa? Sangat mubazir. Nah, terakhir, aplikasi yang tadi saya sebutkan sudah diakui juga oleh Kemendagri. Bahkan Kemendagri juga sudah mengeluarkan surat edaran seluruh OPD, yaitu diantaranya akan menerapkan aplikasi yang bersifat umum yang saya jelaskan tadi. Itu aplikasi Serikandi. Mohon juga penjelasannya karena terus terang untuk kegiatan ini di 2004, akhir 2004 kita sudah live semuanya dari sama-sama Merauke. Saya tidak tahu itu bagaimana nanti bentuknya karena itu memang kerja kita bersama. Dan di aplikasi kami ini kami juga mohon dukungan dari Kemenpan juga untuk kegiatan kami. Karena diantaranya kalau kita ada rakor di mana-mana itu Kemenpan pasti didahulukan untuk berbicara. Kominfo juga didahulukan. Yang ditanya itu bagaimana penerapan yang bersama kebersamaannya itu aja saya sampaikan. Semoga pada hari ini yang diberikan oleh narasumber bermanfaat bagi kita semua. Apalagi yang hadir pada hari ini Pak OPD yang hadir camat sehingga kerjasama ke depannya lebih bagus lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernilai 3. Ya, next. Kolaborasi. Karena amanat dari Perpres 95 adalah keterpaduan. Jadi mustahil kalau masing-masing perangkat daerah masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan sektornya masing-masing. Nah, ini merupakan beberapa hambatan. Kita mengembangkan inovasi-inovasi berupa aplikasi-aplikasi. Tapi kalau ini tidak dimanfaatkan secara bersama-sama, nah ini akan menjadi permasalahan baru. Nah, ketika itu tidak berkomunikasi, tidak bisa dimanfaatkan satu dengan yang lain. Jadi prinsipnya adalah satu sektor buat data bisa dimanfaatkan sektor lain. Intinya dalam layanan itu bukan milik perangkat daerah, tapi layanan itu milik pemerintah daerah. Kita satu atap, bukan menjalankan sektor masing-masing. Nah, untuk itu utamanya adalah bagaimana kita menjaga keterpaduan melaksanakan tata kelola pemerintahan melalui SPB. Di sini juga disebutkan bahwa definisi dari SPB itu sendiri. Bapak Uli Cahyo Setiono, analis kebijakan media Kementerian Pan-RB yang sudah hadir bersama kita dan tadi sudah menyampaikan materinya berkaitan